Raksasa itu mengangkat kapaknya dan mengayunkannya pelan. Tak lama, ia menumbangkan semua pohon di puncak gunung. Yang butuh waktu setengah tahun bagi warga desa untuk menggergaji, ia selesaikan selama 6 detik. Dengan satu bas kayu ini, para warga desa yang kaya berkat industri penebangan segera membangun villa tinggi di tepi laut. Tapi masa indah itu tidak berlangsung lama. Begitu para warga desa menjadi kaya, mereka memutuskan untuk tidak lagi mempekerjakannya. Tak punya pilihan, raksasa itu harus pergi ke negeri yang jauh. Ia berjalan ke arah utara. Saat badai salju datang, ia hanya bisa mengandalkan menggesek kayu untuk menyalakan api. Saat itu juga terdengar raungan pilu seekor bison dari kejauhan. Ia cepat berdiri melihat dan menemukan seekor bison yang hampir mati kedinginan. Melihat banteng tua itu tinggal satu napas terakhir, ia buru-buru mendorongnya ke atas api untuk menghangatkannya, mengusir dingin dari tubuhnya sampai ia kembali hidup. Mereka berdua segera menjadi sahabat baik. Mereka bepergian bersama. Jejak dalam yang disebabkan raksasa menggunakan kakinya membentuk puluhan ribu gunung, sungai, dan danau. Untuk membantu orang mengangkat kayu dengan lancar, raksasa itu memutuskan membuka lahan dan membangun jalur air. Ia memakai tenaga banteng untuk membelah batu. Lalu berkat kerjasama mereka akhirnya merobohkan sebuah batu besar di mulut air terjun. Dengan begitu, air bisa mengalir ke hilir sungai, tetapi jalur airnya berbelok, membuat semua kayu bakar menumpuk di muara sungai. Untuk mengatasi masalah ini, banteng tua mengenakan rantai seberat 1000 pon dan menarik jalur air yang berbelok menjadi lurus. Dengan selesainya pelabuhan baru, orang-orang dari seluruh dunia berkumpul di sini. Seorang pedagang menunjukkan mesin penebang baru kepada para penambang, yang bisa menumbangkan pohon besar hanya dalam 1 detik. Tiba-tiba, raksasa itu menekan kepala pedagang dengan tangannya. Marah-marah memarahinya karena merebut pekerjaannya. Pedagang itu sama sekali tidak takut, bahkan mencoba mengusir raksasa itu. Lalu ia berbalik terus menyalakan gergaji mesin dan menebang pohon pinus untuk memancing emosi raksasa. Raksasa itu marah dan mengayunkan kapak besarnya ke arah pedagang. Karena itu, pedagang memutuskan menantangnya secara adil. Dalam setengah jam, siapa yang menebang lebih banyak pohon, dialah pemenangnya. Dan yang kalah harus pergi dari tempat ini. Tak lama, semua pohon besar di gunung tumbang di tanah. Warga desa yang dulu pernah ia bantu semuanya datang menyemangati raksasa itu. Puluhan ribu pohon tumbang, hutan lebat langsung terbuka menjadi 2 jalur. Saat pertandingan berakhir, kepala desa naik ke tempat yang lebih tinggi dan membawa garis panjang untuk mengukur tinggi kayu. Kayu yang ditebang raksasa tingginya 99 meter. Mereka yakin dia pasti akan menang. Ketika kepala desa mengukur tinggi kayu milik pedagang, ia cukup terkejut. Tinggi kayu milik pedagang ternyata mencapai 120 meter. Sayangnya raksasa itu kalah telak. Ia tidak punya pilihan lain selain pergi dari tempat ini. Sejak saat itu, tak pernah ada lagi kabar tentang raksasa itu.